tugasku dimulai saat lampu mereka padam. Namaku, entahlah, aku rasa mereka belum sempat memberikannya padaku. Tapi itu tidak penting sama sekali. Yang penting adalah tugas ini. Setiap malam, aku menjaga rumah mereka. Padahal mereka bahkan tak tahu aku ada. Mereka adalah keluargaku. Ya, semacam keluarga angkat yang aku angkat sendiri. Ada Sang Raja Asap. Setiap akhir pekan, dia bertarung melawan monster merah menyala yang galak itu. Aku menyalak dalam hati memberinya kekuatan, dan dia selalu menang. Lalu ada Sang Ratu Bunga. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi tangannya punya sihir. Dia bisa menyentuh tanah yang kering dan membuatnya tersenyum dengan warna-warni. Dan yang paling berharga, Panglima Kecil. Kesatria pemberani pengendali bola bundar. Dialah harta karun utama di benteng ini. Dan melindunginya adalah alasan aku ada di sini. Tentu saja, menjadi penjaga itu penuh tantangan. Setiap pagi, ancaman pertama tiba. Aku memanggilnya penyusup berseragam. Dia datang dengan kereta berisiknya, mencoba menyelipkan kertas-kertas putih berbahaya ke dalam celah benteng. Aku menyipitkan mata, menahan nafas, dan saat dia mendekat, aku lepaskan serangan terhebatku. "Pergi kau penyusup! Jangan sentuh rumah ini!" Dan, jeda dramatis, dia selalu pergi. Kemenangan kecil setiap hari. Tapi ada ancaman yang lebih besar, yang hanya bangun seminggu sekali. Monster hijau yang meraung. Benda itu mengerikan. Dia berteriak dan memakan semua rumput indah di halaman. Tapi Sang Raja Asap tidak pernah takut. Dia akan keluar dan melawannya dengan gagah berani. Aku membantunya tentu saja. Dari pos rahasiaku di seberang jalan, aku menatap monster itu tajam, tanpa berkedip. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Dan setelah pertarungan yang panjang, monster itu selalu kelelahan dan kembali tidur di dalam gua gelapnya. Kerjasama yang hebat. Hingga suatu malam, angin bertiup dengan marah. Suara itu merobek keheningan. Lampu-lampu di benteng menyala serentak, dan aku melihatnya. Panglima Kecil berlari keluar. Wajahnya basah, tapi bukan karena hujan. Sebuah dahan pohon raksasa terletak patah di dekat ayunannya. Aku ingin berlari. Aku ingin menyeberang. Aku ingin menjilat air matanya dan menggonggong pelan untuk bilang kalau semua baik-baik saja. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa penjaga mereka ada di sini. Maka aku melakukannya. Aku mengambil satu langkah ke aspal yang basah, lalu satu langkah lagi. Jantungku berdebar kencang. Inilah saatnya mereka akan melihatku. Tapi Sang Raja Asap memeluk Panglima Kecil erat-erat, menenangkannya dan membawanya masuk kembali. Sang Ratu Bunga mengikuti di belakang. Mereka tidak pernah melihat ke arahku. Lampu padam, satu persatu. Dan aku hanya berdiri di tengah hujan. Malam itu, aku tidak merasa seperti seorang penjaga.
Aku hanya seekor anjing basah di jalanan yang kosong. Tapi saat fajar mulai mewarnai langit dengan warna abu-abu yang pucat, pintu depan itu sedikit terbuka. Panglima kecil mengintip keluar, matanya menyapu halaman, seolah mencari sesuatu yang hilang. Lalu dia berjongkok dan meletakkan sebuah mangkuk kecil di bawah teras. Isinya sisa roti dari meja makan mereka. Dia tidak melihatku. Dia hanya meninggalkannya di sana, lalu cepat-cepat menyelinap masuk kembali. Dia tidak tahu itu untukku. Mungkin itu untuk burung, atau mungkin hanya iseng saja. Tapi bagiku, itu adalah sebuah medali, sebuah pengakuan bisu. Mungkin mereka tidak akan pernah tahu namaku. Mungkin mereka tidak sadar aku ada di sini setiap malam. Tapi tugasku tetap sama. Karena menjaga itu ternyata bukan tentang dilihat, ini tentang memberi. Dan di pos jagaku ini, aku tahu aku tidak sendirian.